Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Malam ini kita kembali lagi mengadakan meet up secara tatap maya ya, yang memang ini bersifat urgensi. Belakangan ini kita memang sedang ditugaskan oleh beberapa proyek, di mana minggu lalu kita telah melaksanakan proyek untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat bahan bakunya itu dari barang bekas. Nah, saat ini pun sama, kita mengenakan barang bekas lagi. Namun saya belum menemukan sebuah ide kira-kira dari barang bekas ini kita akan memanfaatkannya untuk menjadi produk apa agar bisa dijual. Karena memang minggu lalu prospek penjualan kita itu sangat luar biasa sekali ya. Saya mau tanya sama topi hijau terlebih dahulu. Kira-kira untuk topi hijau, kita akan membuat fokus produk apa? Silahkan topi hijau. Untuk produk, saya mempunyai ide untuk membuat lampu gantung. Oke, jadi untuk produk, topi hijau menyarankan sebuah lampu gantung rekan-rekan sekalian. Ya, saya mau tanya alasannya, kenapa harus lampu gantung? Dan memang kebetulan untuk lampu gantung itu saya ada referensi juga. Ya, saya share screen ke rekan-rekan sekalian. Silahkan sambil menjelaskan untuk topi hijau bagaimana pendapatnya. Baik, yang pertama itu karena ramah lingkungan. Yang kedua, biaya produksi rendah. Bahan bakunya ini sangat mudah ya, sangat terjangkau, bahkan kita bisa mendapatkan secara gratis. Sehingga kita bisa meminimalisir biaya produksi. Kemudian bahan ini fleksibel dan ramah penggunaan. Oke, pendapat topi hitam kira-kira bagaimana mengenai hal tersebut? Memang secara bahan baku dan juga biaya produksi yang dikeluarkan, memakai bahan baku seperti kardus ini memang terbilang mudah dan murah. Tetapi untuk menggunakan bahan baku seperti kardus ini, secara kualitas biasanya tidak lebih bagus dibanding memakai bahan baku lainnya seperti plastik ataupun aluminium dan yang lainnya, sehingga untuk penggunaan jangka yang lama tidak bisa disarankan itu untuk menggunakan eh, bahan baku kardus ini begitu. Oke, jadi untuk bahan kardus itu dianggap lebih ideal lah ya daripada bahan plastik begitu ya. Oke, saya mau tanya ke topi putih. Gimana menurut topi putih? Karena topi putih itu biasanya lebih fokus pada data yang ada di lapangan. Gimana menurut topi putih? Menurut Topik Putih, bisnis lampu gantung ini tuh bisa menjadi pilihan yang menarik karena ada beberapa alasan juga kan. Yang pertama itu ada permintaan yang stabil, di mana lampu gantung ini tuh merupakan barang yang dekoratif yang umum kita temukan gitu. Bisa di rumah, di restoran, atau kafe-kafe yang lainnya gitu. Nah, terus permintaan untuk lampu gantung itu tersendiri tuh cenderung stabil. Terus membuatnya juga enggak susah kan. Produk ini memiliki pasar yang kuat juga. Nah, yang kedua kan ada kemungkinan untuk mengembangkan kreativitas kita. Nah, lampu gantung ini kan dapat hadir dalam berbagai bentuk ya. Seperti contohnya yang di-share sama Kang Irfan, kita itu bisa mengekspresikan kreativitas kita kepada pelanggan. Yang ketiga juga ada tren interior design, di mana tren ini tuh terus berkembang, menciptakan permintaan yang menghasilkan produk yang sesuai dengan tren terkini, kayak gitu. Yang keempat juga ada potensi untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Kita dapat menjangkau beberapa segmen pasar, tidak hanya satu kelompok saja gitu. Eh, eh, Menjangkau
pelanggannya juga kita bisa dari berdasarkan latar belakang, geografis, dan sebagainya. Terus secara keseluruhan, bisnis lampu gantung ini kan bisa menjadi pilihan yang menarik karena permintaan yang stabil, potensi kreativitas, dan peluang untuk menjangkau beberapa segmen. Iya, oke, berarti untuk segmentasi pasar produk lampu gantung dari kardus ini memang prospeknya secara lebih terlihat dan terjamin lah ya untuk topi putih mungkin begitu ya. Ya dari data dan fakta yang sudah terjadi tahun-tahun lalu di lapangan. Oke, menurut topi merah, kira-kira bagaimana pandangannya untuk hal ini? Silakan. Kalau menurut saya, lampu gantung itu sering dipilih karena dapat menampilkan sentuhan estetika yang elegan dan fungsional dalam ruangan. Selain itu, lampu gantung juga dapat menjadi fokus visual dan memberikan pencahayaan yang merata di seluruh ruangan. Oke, sangat logis lah ya jawabannya untuk topi merah. Nah, kemudian untuk topi kuning bagaimana? Eh, Kalau saya dengan menggunakan lampu gantung bisa menciptakan nuansa berbeda dalam ruangan. Selanjutnya membuat ruang pencahayaan lebih baik dan merata daripada lampu-lampu langit biasa. Selanjutnya meningkatkan tampilan estetika ruangan. Lampu gantung adalah elemen efektif dekoratif yang banyak dijadikan pilihan dan menciptakan fokus. Lampu gantung bisa digunakan untuk menciptakan fokus dalam ruangan. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Next, mungkin saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, karena saya sudah mendapat benang merahnya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi terkait pertanyaan pertama ya. Dan memang itu semua jawabannya bisa saya terima sampai saat ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, rekan-rekan. Untuk bahan baku yang digunakan itu kita sedang menggunakan bahan baku kardus. Ya, betul. Itu kira-kira apa? Gimana pandangannya terkait bahan baku kardus ini, teman-teman? Gimana menurut topi hijau? Menurut saya, dengan kita menggunakan bahan dari kardus ini, kita lebih menjaga lingkungan gitu. Kita lebih memanfaatkan bahan yang sudah dibuang, kemudian kita olah lagi dan bisa menjadi produk. Seperti itu. Oke, pandangan topi hitam. Adakah bahan baku yang memang bisa dikatakan lebih pantas untuk membuat lampu gantung ini selain daripada kardus atau bagaimana? Topi hitam. Kalau untuk bahan baku ya, memang yang telah saya katakan tadi, penggunaan produk bahan baku dari kardus ini memang mudah didapatkan, tetapi dalam penggunaannya tidak terlalu bagus. Makanya saya merekomendasikan daripada membuat dari bahan baku dari kardus, mending dari sekalian atau aluminium atau plastik gitu. Bahannya pun mudah didapat dan penggunaannya pun bisa bertahan lama gitu. Ya, oke, cukup mungkin itu pandangan untuk topi hitam memang lebih kontra daripada pandangan-pandangan yang lainnya. Tapi itu tetap bisa saya sendiri terima. Nanti kita di kesimpulan akan mengambil hasil daripada diskusi ini. Tapi sebelum itu saya mau tanya terkait bahan baku ini untuk topi kuning ya. Untuk topi kuning, kira-kira bagaimana pandangannya? Kenapa sih kita harus membuat ini tuh dari bahan bakunya dari kardus gitu? Bagaimana topi kuning? Boleh izin menjawab. Kenapa kita memilih kardus gitu kan bahannya? Yang pertama itu ramah lingkungan. Lampu hias dari kardus bekas dapat membantu mengurangi limbah kardus yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Dan yang Oke. kedua itu desainnya unik.
kardus bekas dapat diubah menjadi lampu hias dengan desain yang unik dan menarik. Selanjutnya, untuk biaya produksi rendah ya. Bahan baku kardus bekas sangat terjangkau, bahkan dapat didapat secara gratis. Selanjutnya, mungkin pasti akan ada kreativitas tak terbatas. Kardus bekas dapat diubah menjadi berbagai bentuk dan desain sehingga ada banyak pilihan untuk menghasilkan lampu hias yang menarik. Dan selanjutnya, daya tahan. Meskipun terbuat dari kardus, lampu hias ini dapat memiliki daya tahan yang cukup baik jika dirawat dengan baik tentunya. Selanjutnya, fleksibilitas. Lampu hias dari kardus dapat diletakkan di berbagai ruangan dan bahkan bisa digantung. Selanjutnya itu adalah ramah penggunaan. Tidak ada risiko luka atau bahaya yang terkait dengan penggunaan lampu hias dari kardus bekas. Dan yang terakhir mungkin ketersediaan bahan baku. Mungkin kardus ini tersedia di banyak tempat sehingga bahan baku untuk lampu hias ini mudah didapatkan. Mungkin itu saja. Ya, oke. Jadi memang lebih realistis lah ya. Selain daripada kardus ini mudah didapat, kardus ini juga murah dan bisa dimanfaatkan sebagaimana fleksibel mungkin itu bentuk kardus ya. Jadi kita terima saja dulu masukan dari setiap pendapat personal. Saya mau tanya ke Topi Merah. Kira-kira pendapat Topi Merah bagaimana? Silakan. Kalau menurut saya dengan memanfaatkan bahan-bahan kayak kardus dan menambahkan bahan-bahan yang mudah ditemukan seperti cat, perekat, dan dekorasi tambahan, kita bisa menciptakan berbagai jenis lampu gantung dengan biaya produksi yang terjangkau. Dengan kreativitas dan sedikit keterampilan, kita bisa bikin lampu gantung yang unik dan menarik sesuai selera dan kebutuhan customer. Selain itu, membuat lampu gantung dari kardus juga bisa menjadi cara yang baik untuk mendaur ulang bahan-bahan yang tidak terpakai. Oke, kita bicara soal data. Kembali lagi untuk Topi Putih karena Topi Putih lebih tahu terkait data. Bagaimana pandangannya? Pandangannya untuk kardus tersendiri itu ketersediaan bahan bakunya itu mudah ditemukan gitu kan. Apalagi di Indonesia karena itu ketersediaannya itu cukup relatif tinggi dan biayanya juga rendah. Terus kemampuan untuk daur ulang. Kardus itu kan merupakan salah satu material yang dapat didaur ulang dengan baik. Nah, menurut data dari Asosiasi Daur Ulang Indonesia, tingkat daur ulang kardus di Indonesia itu telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir mencapai sampai 60 sampai 70%. Nah, kekuatan dan keamanan, meskipun kardus itu terlihat sangat rapuh, tapi apabila kita menggunakan teknik pemprosesan yang tepat, kardus itu dapat dijadikan bahan yang kuat dan tahan lama. Namun, kita juga perlu ingat bahwa keamanan produk itu harus tetap menjadi prioritas utama kita, terutama lampu gantung yang akan digunakan di dalam rumah atau ruang publik. Nah, terus dengan tren ramah lingkungan yang saat ini ramai, lampu gantung ini tuh akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk ramah lingkungan kalau kita menggunakan produk dengan berbahan kardus. Itu kan dapat menarik konsumen yang sangat peduli dengan lingkungan. Seperti itu. Ya, mungkin apa yang disampaikan oleh Topi Putih itu salah satu untuk memanfaatkan limbah atau sampah-sampah di Indonesia yang memang terkenal sebegitu besarnya ya. Kita negara yang teramat sangat disayangkan sekali. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dijadikan sebuah kreativitas. Ya, karena memang di sini kita menjalankan sebuah bisnis project yang akan kita pasarkan produknya tersebut. Kita sekarang berbicara soal kelebihan dan kekurangan soal produk ini. Singkat saja, saya minta pendapatnya dari Topi Hijau. Gimana? Untuk kelebihannya dari produk ini, proses produksinya itu sangat sederhana ya karena terbuat dari kardus.
Kemudian meningkatkan kreativitas dan adanya peluang ekspor. Untuk kekurangan, mungkin rentan terhadap air dan api, lalu rentan rusak, kemudian adanya persaingan dengan produk lain. Oke, cukup ya. Sekarang untuk pendapat topi merah, bagaimana? Kalau menurut saya, lampu gantung akan mudah terjual karena merupakan barang yang umumnya dicari oleh banyak orang untuk meningkatkan suasana dan kenyamanan di dalam ruangan. Tetapi jika kita tidak bisa membuat lampu gantung yang unik, kita akan kesulitan dalam menarik perhatian pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar yang kuat. Dia intinya dibuat desainnya semenarik mungkin begitu ya. Pendapat untuk topi kuning bagaimana? Mungkin bisa dijadikan pengembangan produk baru ya. Lampu hias dari kardus bekas dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan produk baru yang lebih inovatif. Selanjutnya itu penjualan online. Dalam era digital, lampu hias dari kardus bekas dapat dijual secara online untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada kemitraan bisnis. Melakukan kemitraan misalkan dengan pihak lain seperti dekorator atau toko dekorasi. Selanjutnya mungkin ada pelatihan. Selanjutnya juga penyewaan lampu hias. Lampu hias dari kardus bekas dapat disewakan untuk acara. Selanjutnya bisa juga dijadikan kolaborasi dengan desainer terkenal. Itu saja mungkin. Oke, berbicara soal peluang memang bisa dikatakan 60% ini secara gambaran kasar kita mudah terjual lah untuk produk tersebut ya. Tapi kita perlu menerima saran juga kira-kira untuk yang dari tadi kontra terus nih kira-kira untuk topi hitam bagaimana pendapatnya? Untuk peluang ya, kalau untuk peluang sih dari mau bertanya dulu ya, untuk segmentasinya kita fokusin ke siapa, terus juga harganya berapa, dan cara pemasarannya seperti apa, gitu mungkin. Oke, untuk segmentasi pasar menurut saya selaku yang memimpin rapat kali ini untuk lampu gantung itu seluruh kalangan itu eh, kena dampaknya. Maksudnya itu tidak hanya orang dewasa saja, tapi bahkan anak-anak, remaja, dewasa, sampai ke orang tua juga itu memang memerlukan. Tapi saya tidak bisa memutuskan itu, ya. Nanti kita berbicara lagi terkait data yang ada di lapangan seperti apa. Nah, kita kembalikan ke topi putih bagaimana? Nah, untuk kelebihannya sendiri itu lampu gantung yang terbuat dari kardus itu ramah lingkungan. Nah, menggunakan kardus sebagai bahan baku untuk mengurangi penggunaan material baru dan dapat membantu mengurangi limbah. Nah, ini tuh bisa menjadi produk ramah lingkungan. Yang kedua juga ada biaya produksi yang sangat rendah. Karena kardus itu banyak dijumpai dimanapun, kita dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas bisnis kita. Terus juga kebutuhan pasar. Nah, dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutannya produk ramah lingkungan, ada permintaan yang meningkat untuk produk-produk yang terbuat dari bahan daur ulang. Nah, lampu gantung ini kan terbuat dari kardus, itu dapat memenuhi kebutuhan pasar tersebut juga. Untuk kekurangannya tersendiri, mungkin yang pertama itu adalah kualitas produknya. Karena terbuat dari kardus, kita harus bisa mencari cara bagaimana kardus tersebut dapat bertahan dengan lama dan tidak cepat rusak. Nah, yang kedua juga ada regulasi dan keselamatan. Bisnis lampu gantung yang terbuat dari kardus itu kita harus bisa memastikan agar mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Nah, ini tuh termasuk penggunaan bahan-bahan yang aman dan memastikan produk aman digunakan di berbagai lingkungan. Ini tuh kita dapat
sangat berfokus pada bahan-bahan pendukung lainnya seperti apabila kita ingin melapisi kardus agar bisa tahan lama seperti itu. Dan yang terakhir itu mungkin kekurangannya persaingan. Karena bisnis lampu gantung ini tuh pasti menghadapi persaingan dengan lampu yang sejenis tapi berbeda dari bahan yang lain seperti itu. Dengan mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan ini, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan keunggulan dari produk kita tersendiri seperti itu, Pak. Ya, tadi sudah dirampungkan sedemikian rupa terkait produk ini ya. Karena sekarang memang kita sedang menganalisis menggunakan metode SWOT. Ya, di mana di sana ada kekuatannya, ada kelemahan, peluang, kemudian ancamannya dari mana. Itu semua sudah dirampungkan sedemikian rupa oleh rekan-rekan. Tapi ada satu hal yang mengganjal bagi saya ya, karena memang kita tidak harus berfokus pada penjualan saja. Kita perlu lebih menekankan lagi pada ancamannya. Ya, ini penting sekali, aspek penting yang perlu kita pelajari. Saya mau berdiskusi dengan rekan-rekan sekalian terkait ancamannya seperti apa. Ya, saya mau tanya terlebih dahulu untuk topi hitam, silahkan. Mungkin untuk ancamannya ada beberapa yang bisa mengancam perusahaan yang produk yang akan kita usahakan ini. Yang pertama adalah yang paling sering ditemui juga adalah peniruan produk gitu. Karena dari bahan baku yang mudah ditemui sehingga dalam pembuatannya bisa sangat mudah ditiru. Kemudian ada perkembangan teknologi yang membawa inovasi yang baru sehingga produk yang sekarang kita akan jual ini menjadi tertinggal gitu mungkin. Iya, jadi artinya menurut topi hitam itu semakin maraknya plagiator produk lah ya. Oke, masuk akal juga untuk jawaban topi hitam. Tapi saya pengen dengar jawaban topi merah bagaimana. Silahkan. Oke, topi merah, standby. Ya, selain lampu gantung dari kardus gampang sekali ditiru oleh perusahaan yang lain, dan jika kita tidak terus berkreativitas, resikonya adalah terjebak dalam stagnasi atau kekakuan produk. Ini bisa menyebabkan kehilangan daya tarik terhadap produk di pasar yang terus berubah karena konsumen cenderung mencari inovasi dan kebaruan. Oke, menarik, menarik sekali. Ya, saya mau terakhir terakhir tanya ke topi putih ya. Jadi yang membedakan antara topi merah dengan topi hitam tadi itu kekakuan sebuah produk ya. Dan menurut topi hitam tadi itu untuk produk ini tuh mudah diplagiator atau mudah ditiru oleh lain. Dan menurut topi merah ini memang secara emosional dia tuh lebih kaku produknya ya. Dan menurut data yang topi putih dapat itu seperti apa? Silahkan. Nah, menurut yang saya dapatkan, ancaman terhadap produk yang akan kita buat itu yang pertama itu pasti dengan persaingan ya. Entah itu ditiru atau persaingan dengan produk sejenis yang beda dari bahan-bahannya. Ini tuh sebenarnya bisa menjadi tantangan bagi kita untuk menarik pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar kita. Terus kesadaran konsumen tentang kualitas pasti karena produk yang kita buat itu terbuat dari kardus, banyak pelanggan yang mempertahankan kualitas. Karena kita tahu sendiri bahwa kardus itu rapuh, terlihat rapuh, terus kalau kena air dapat cepat rusak, seperti itu. Kita itu harus bisa memberikan citra merek dari penjualan kita. Nah, terus ketergantungan terhadap pasokan khusus juga. Misalnya pasokan terhadap bahan-bahan yang akan membuat kardus tersebut
tidak kaku seperti itu. Nah, dengan memahami potensi ini, kita itu dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya seperti meningkatkan kualitas produk, terus mematuhi regulasi dan menjaga hubungan baik dengan pemasok kardus. Karena kalau misalnya kita tidak menjaga baik dengan pemasok kardus, meskipun bahannya mudah dicari, karena kalau untuk permintaan yang sangat banyak itu susah juga seperti itu. Oke, jadi menurut data dari Topi Putih itu, kita tidak boleh hanya berfokus pada produknya saja, tapi harus berfokus juga pada peluang pasarnya, kemudian kolaborator kita siapa saja, supaya ya semakin lebarnya relasi itu kita semakin mudah untuk menjualnya. Seperti itu ya, Topi Putih. Oke, teman-teman, ini jadikan catatan kecil bagi saya pada rapat malam kali ini. Dan mudah-mudahan prospek produk kita ke depannya semakin laris manis, semakin laku, dan membuahkan sebuah kepuasan yang tiada tara. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya rekan-rekan sekalian. Waktu meet up secara tatap maya ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.